Pencuri domba adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan ketika sebuah gereja bertumbuh jumlah jemaatnya hasil sebagian kontribusi pindahan dari gereja-gereja lain di lokasi atau kota yang sama. Gereja yang benar-benar bertumbuh sehat seyogianya adalah hasil dari penginjilan, evangelism. Artinya, pertumbuhan gereja harus mencerminkan jumlah, kuantitas jemaat yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, belum diselamatkan, ataupun belum bergereja. Perpindahan keanggotaan gereja karena merasa tidak memenuhi kebutuhan pribadi dengan harapan akan cocok di gereja yang baru dapat terjadi karena bermacam-macam alasan. Gereja yang berusaha mengambil anggota jemaat lain disebut pencuri domba. Pertumbuhan gerejanya kelihatan positif karena kontribusi transferan, atau ada istilah yang disebut memancing ikan di akuarium, menjaring ikan di akuarium. Apakah salah bagi gereja untuk menerima anggota-anggota dari gereja lain? Apakah sebuah gereja hanya berfokus dengan berusaha menarik anggota-anggota gereja lain untuk datang ke gerejanya? Apakah salah untuk meninggalkan satu gereja dan bergabung dengan gereja yang lain di kota atau tempat yang sama? Jawaban dari semuanya ini, it's complicated. Alkitab menjelaskan gambaran orang Kristen seperti domba yang pada akhirnya semua milik Kristus sebagai gembala yang agung, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita aman di tangannya selama mengikutinya, dan bahwa kita tidak dapat direnggut. Terdapat dalam Yohanes 10 ayat 27-30. Bahkan pun jika kita meninggalkan satu gereja yang percaya Alkitab untuk mengikuti gereja yang lain, tidak ada pencurian terjadi. Kita tidak dicuri dari Kristus. Kita tetap menjadi dombanya, tidak peduli di kandang mana kita berada. Jika sebuah gereja lokal benar-benar mencoba untuk menarik jemaat yang sama-sama percaya Alkitab dengan doktrin yang sama, dengan tujuan agar jemaatnya bertambah, maka besar kemungkinan hal ini akan menciptakan perpecahan. Ini jelas praktek pencurian domba. Hal seperti ini diperingatkan oleh Alkitab tentang potensi perpecahan di antara jemaat Tuhan. Gereja diharapkan untuk menarik orang-orang yang belum bergereja, orang yang belum diselamatkan, yang sudah lama atau tidak lagi beribadah. Beberapa hal dari apa yang disebut pencuri domba mungkin tidak juga, karena banyak alasan kredibel perlunya pindah gereja, walaupun hal ini kedengarannya subjektif. Misalnya, ya jelas pindah ke kota lain. Bisa juga keyakinan seseorang tentang masalah doktrinal tertentu atau metode ibadah berubah dari waktu ke waktu yang mengharuskan seseorang mencari gereja lain dan menemukan kumpulan orang percaya yang berpandangan sama secara alkitabiah. Kadang-kadang seorang jemaat mungkin merasa perlu meninggalkan gereja karena kedisiplinan internal organisasi, skandal, atau masalah antar pribadi. Poinnya, mereka yang pindah gereja harus dapat melakukannya dengan smart, bijak, terlebih juga dengan hati nurani yang baik. Gereja juga dapat berubah dalam keyakinan mereka dari waktu ke waktu, khususnya kebanyakan terjadi di Amerika. Dan hanya soal waktu menjalar ke seluruh dunia. Denominasi atau gereja lokal dapat mengubah ajaran mereka tentang siapa Kristus, pandangan mereka tentang otoritas Alkitab, ajaran tentang moral, toleransi, dan masalah-masalah sosial tertentu
yang dikemas dengan logika, meskipun semua itu dibungkus oleh nama Yesus. Jemaat juga sekarang harus cerdas, peka, belajar dari banyak sumber-sumber yang tersedia di internet dan lain-lain. Skeptik yang bermuatan positif dalam menerima ajaran, apakah berdasarkan Alkitabiah yang disampaikan? Dalam beberapa kasus, apa yang tampak seperti pencuri domba sebenarnya itu kutu loncat gereja atau penjelajah gereja. Kekristenan yang belum atau tidak dewasa dapat menumbuhkan ketidakpuasan dengan gereja karena masalah yang sepele atau tidak pada esensinya. Misalnya, jika motivasi untuk pindah ke gereja hanya untuk menemukan musik yang lebih menarik, atau jemaat yang sedang trendy dikarenakan banyak selebriti, ataupun gereja yang sering mendatangkan artis-artis. Hal-hal ini sebaiknya untuk direview dalam menyikapinya ataupun dalam mengambil keputusan. Bukannya memahami gereja sebagai tempat di mana kita melayani dan mendorong satu sama lain, para penjelajah gereja ini tampaknya sedang mencari gereja yang dapat melayani untuk kenyamanan mereka semata. Pada akhirnya, tidak ada gereja yang sempurna. Tujuan hakiki dari sebuah gereja adalah untuk memenangkan jiwa.